Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang dalam keadaan iman, taat, dan selalu berbuat kebaikan. Amin. Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami menghaturkan sedikit tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Sebagai manusia, itu ada dua macam, yaitu yang taat dan yang durhaka, yang dibimbing oleh hidayah Allah dan yang sesat. Termasuk kaumnya Nabi Nuh itu melakukan keburukan atau kesesatan. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam berbuat kesesatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 60 hingga 61. Pada ayat ini Allah menampilkan kata yang artinya sesat atau kesesatan dalam dua macam, yaitu dolal dan dolalah. Meskipun dalam arti dua kata itu sama, namun maksudnya berbeda, yang mana kami pada kesempatan ini akan menghaturkan penjelasannya. Namun sebelum menjelaskan kedua kata tersebut, kami akan menghaturkan kedua ayat yang kami sebutkan di depan seperti berikut. Perhatikan dua ayat surat Al-A'raf 60-61. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dolalim mubin. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Penjelasan ayat 60. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya. Mereka menjawab dengan jawaban terburuk. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, yakni orang-orang kaya, para pemimpin yang diikuti, yang telah terbiasa menyombongkan diri di depan kebenaran, dan pembangkang kepada para rasul. Sesungguhnya kami memandang kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Bahkan lebih dari itu, mereka menyombongkan diri dari tunduk kepadanya. Mereka mencela dengan celaan yang pedas, tidak sebatas sesat. Lebih dari itu, mereka menyatakan kesesatan dengan kesesatan yang nyata, lagi jelas bagi siapapun. Ini bentuk kesombongan diri paling besar yang akan dilakukan oleh orang yang paling lemah akalnya sekalipun. Justru kriteria ini jelas pas untuk kaum Nuh yang mendatangi berhala-berhala yang mereka bikin. Ayat kedua, Qala ya qaumi laisa bi dolalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nuh menjawab, hai kaumku,
tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Penjelasan ayat 61, dia, Nabi Nuh, menjawab tuduhan dan penolakan kaumnya. Wahai kaumku, aku menyuruhmu mengesahkan Allah dan tidak menyembah Tuhan selain Dia. Aku tidak sesat seperti dugaanmu, walau melakukan satu kesesatan. Tetapi aku ini seorang Rasul yang diutus dari Tuhan Pencipta dan penguasa seluruh alam. Nabi Nuh kemudian menegaskan tugasnya sebagai utusan Allah dengan berkata, aku tak kenal lelah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, yakni perintah dan larangannya, memberi nasihat dan tuntunan kepadamu untuk kebahagiaanmu dunia dan akhirat. Aku mengetahui persoalan agama dan hal-hal yang gaib melalui wahyu dari Allah, apa yang tidak bisa kamu ketahui. Ikhwani fiddin rahimakumullah, yang namanya kesesatan itu sejak dahulu hingga sekarang sama saja. Sejak dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, hingga dilakukan oleh manusia akhir zaman, itu benar-benar sama. Tidak ada bedanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya yang beriman untuk melakukan kesesatan dan melakukan perbuatan yang baik sesuai hidayah Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan dua kata yang artinya sesat pada surat Al-A'raf ayat 60-61, yaitu dolal dan dolalah. Kami mengaturkan penjelasan kedua kata tersebut sebagaimana berikut ini. Penjelasan dari sisi Ijaz, dua ayat surat Al-A'raf 60 dan 61. Qolal mala'u min qaumi inna lanaraka fi dolalim mubin. Kata dolal. Qala ya qaumi laisa bi dolalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Kata dolalah dan dolal, perhatikan kedua kata yang dilingkari merah pada kedua ayat tersebut di atas, yaitu dolal dan dolalah, yang keduanya berarti kesesatan. Kata dolal itu masdar, dan masdar adalah isim yang di dalamnya terdapat kata kerja. Artinya, kata itu menunjukkan berbagai macam kesesatan yang meliputi seluruh kesesatan yang ada di bumi ini, seperti perampokan, pencurian, judi, zina, menyakiti orang, bohong, dan lain-lainnya. Sedangkan kata dolalah itu isim marroh, yang menunjukkan sedikit dan banyaknya atau jumlahnya. Artinya, dengan menggunakan kata dolalah itu menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam tidak melakukan kesesatan meskipun hanya satu atau sedikit. Ikhwani fiddin rahimakumullah, manusia telah diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih jalannya masing-masing.
untuk memilih sebagai hamba Allah yang taat atau memilih sebagai hamba Allah yang durhaka. Semuanya tergantung pilihannya manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk, yaitu wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mengapa manusia itu memilih jalan yang sesat? Karena manusia benar-benar tidak mengerti, tidak memahami ajaran agamanya atau urusan agama. Meskipun Allah sudah mengingatkan agar manusia benar-benar mau belajar, memahami, kemudian melaksanakan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian itu dilaksanakan oleh manusia yang milih jalan kesesatan karena adanya beberapa sebab. Berikut ini kami aturkan sebab-sebab yang menjadikan manusia memilih jalan kesesatan, yaitu seperti berikut. Di antara sebab-sebab melakukan kesesatan: 1. Mengikuti umumnya atau kebanyakan orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Al-An'am 116. 2. Disesatkan oleh setan. Qala hadza min amali syaitani innahu aduwwum mudillum mubin. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Al-Qasas 15. 3. Tradisi yang bertentangan dengan agama. Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim murtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Az-Zuhruf 23. 4. Pemimpin yang menyesatkan umatnya. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Toha 79. 5. Ketidaktahuannya tentang ajaran agama. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilannya, tidak tahu urusan agama, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. An-Nisa 17. 6. Bergaul dengan sahabat buruk. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila laqad adallani
anidzikri ba'da ija'ani. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Al-Furqan 28 hingga 29. 7. Dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Surat Shad 26. 8. Pemberi ilmu atau ulama yang menyesatkan. Wawailul lilladzina yaktubuna kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Al-Baqarah 79. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang kaumnya Nabi Nuh menuduh nabinya melakukan kesesatan dan sebab-sebab kaumnya melakukan kesesatan serta penjelasan kata dolal dan dolalah. Semoga kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan dan ketakwaan. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.